Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini saya bertemu dengan Pak Agus. Sebenarnya sudah lama ingin berbincang-bincang barangkali Pak Agus ya tentang aktivitas Pak Agus di luar daripada kedinasan, yaitu sebagai guru di MTS Negeri 10. Damang Pak Agus. Alhamdulillah saya Bu sawang sulna aduh. Amin amin alhamdulillah Pak Agus. Kumaha di Palidinya masih Covid? Ya masih Bu. Ya kemana-mana merebak gitu ya. Ya memang ini si Covid ini merata ya Pak ya. Kita doakan saja semoga pandemi ini cepat selesai. Amin amin. Ya. Pak Agus, saya sudah lama mendengar Pak Agus ini menekuni bisnis cariang dengan honje. Ya. Malah kalau honjenya saya sudah langganan Pak Agus. Kebetulan di rumah saya, di dekat rumah saya itu ada yang jualan honje gitu. Terus saya teringat Pak Agus ini produksinya adalah honje kalau tidak salah dengan cariang 2 ya Pak Agus ya? Iya Bu. Ya, nah Pak Agus, barangkali ini merupakan inspirasi untuk orang banyak ya, menjadi amal jariah untuk kita. Saya ingin tahu yang melatar belakangi Pak Agus menekuni 2 bisnis ini bagaimana Pak Agus? Barangkali. Ya, baik Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya diberikan waktu yang sangat luar biasa lah bagi saya. Ibu sudah berusaha ingin menggali gitu Bu. Informasi mengenai honje ataupun cariang yang kebetulan pada saat ini itu merupakan mengisi kekosongan saya lah, selain kewajiban saya selaku guru di MTS Negeri 10 Ciamis. Dengan adanya situasi pandemi ini banyak waktu luang sebetulnya yang harus kita manfaatkan gitu Bu, daripada di rumah hanya daring itu membosankan ya, Pak Agus. Sudah 2 tahun Bu, ini mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir gitu, karena memang ini sangat berpengaruh terhadap semuanya gitu Bu, termasuk ekonomi ya Pak Agus. Ekonomi ya, makanya saya berinisiatif. Awalnya sih karena memang honje ini, ya honje dulu aja Bu ya satu-satu. Ya honje ini memang salah satu buah yang memang banyak tumbuh di lingkungan, khususnya di daerah saya di Kalijaya. Itu cukup subur, cukup bagus lah, sangat cocok gitu. Dan kalau saya lihat memang honje itu sudah dari dulu lah itu sudah ada, dan barang yang bisa dijadikan konsumtif juga gitu kan, karena bisa dijual juga di pasaran. Karena memang nilainya di pasaran itu kurang begitu bagus gitu Bu ya. Makanya saya mencoba sedikit berinovasi, melihat juga di daerah yang lain itu ada gitu kan. Memang itu honje itu kan khas Pakidulan lah. Ya. Ciamis Kidul. Kalau sekarang sama Pangandaran lah Bu ya. Itu khasnya gitu. Karena memang banyak tumbuh di sana gitu. Banyak tumbuh. Jadi saya mencoba bagaimana caranya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini gitu Pak Bu ya. Bisa dimanfaatkan lebih meningkatkan nilai gitu, nilainya. Tidak hanya kalau misalkan ke pasaran itu hanya dibeli oleh pengepul itu paling 2.000 atau 3.000 rupiah per kilogram gitu. Saya kemarin alhamdulillah bisa membeli harga minimal 5.000 rupiah per kilogram. Jadi itu pun sudah bisa menambah nilai jual bagi para petani gitu Bu. Walaupun memang belum bisa maksimal saya gitu, karena memang masih terbatasnya ya, kembali lagi ke
pemasaran gitu kan. Ya. Kalau dari proses itu memang cukup sederhana sih sebetulnya kalau membuat honje itu, tapi dari honje itu ternyata banyak sekali khasiatnya gitu. Makanya saya mencoba untuk berinovasi. Ya kenapa kita tidak coba membuat gitu. Awalnya sih hanya iseng-iseng sampel aja gitu Bu. Saya coba minum sendiri, terus minum ke rekan, saudara, dan saya coba di-share di grup gitu kan. Awalnya ternyata banyak responnya gitu, dan alhamdulillah semakin kesini semakin banyak permintaan, termasuk bukan hanya dari daerah Banjarsari saja gitu Bu. Saya sudah memasuk itu sampai ke Jakarta, ke Bandung gitu kan. Bahkan saya mencoba membuat toko online gitu. Alhamdulillah di itu Shopee ya, ada. Pak? Ya di Shopee Bu. Di Ya, Shopee saya betul. mencoba Saya gitu. lihat-lihat sepintas, kok ada honje gitu. Kebetulan dilihat, ditelusuri, ternyata Pak Agus ini produksi. Ya, cuman memang kebanyakan sih pembelian offline gitu. Kebanyakan memang offline, baik itu yang ke Jakarta, ke Bandung. Awalnya ya dari saya share juga di Facebook gitu kan, di marketplace, sehingga banyak yang menghubungi, alhamdulillah gitu. Bahkan sampai ada yang pemesanan itu buahnya saja gitu. Mereka mencoba mengolah sendiri gitu. Ya saya layani juga itu Bu. Alhamdulillah gitu. Ya itu mungkin sih latar belakangnya karena memang sumber daya alamnya banyak, melimpah, bahan baku melimpah. Ya saya mencoba untuk berinovasi lah untuk supaya bisa menjadi nilai lebih lah gitu. Ya. Itu mungkin Bu latar belakang pembuatan honje itu. Ya. Dari pertanyaan tadi mungkin bisa saya tangkap bahwasanya dari barang yang seperti biasa dengan diinovasi menjadi luar biasa. Iya. Nah, sehingga dari honje yang biasa setelah diinovasi menjadi honje yang luar biasa dengan mempunyai nilai jual dan nilai ekonomi yang tinggi. Mungkin itu ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi inovasi itu adalah merubah dari yang biasa menjadi luar biasa. Itu yang mahalnya adalah inovasinya ya Pak. Inovasinya, iya. Mungkin Pak ada tujuan tertentu barangkali Pak selain tadi melatar belakang sumber daya manusia, sumber daya alam dan sebagainya. Tujuan sih selain tadi menambah nilai jual ya Bu ya, juga kan tentunya ada, ya tidak dipungkiri lah itu ada menambah nilai ekonomi ya Pak ya? Ya, itu lumayan lah Bu gitu kan. Ya Pak ya? Efek ya. Kalau kita hanya mengandalkan ya apa istilahnya gaji kan ya alhamdulillah gitu sih cukup. Cuman ya untuk bisa lebih lagi ya kita harus berinovasi dengan cara seperti inilah gitu. Memanfaatkan waktu luang aja sih Bu. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah gitu itu sangat membantu gitu kan, walaupun memang istilahnya tidak produksi secara massal saya Bu. Ya istilahnya ada pesanan saya layani, ada pesanan saya layani gitu. Alhamdulillah. Mungkin itu sih tujuannya. Ya. Pak Agus, dikala Pak Agus menekuni waktu luang dengan memproduksi tadi ada honje dan sariang ya Pak Agus, ini tidak lepas daripada kendala barangkali ya. Kira-kira kendalanya apa ini Pak Agus? Kalau di honje ini ya Bu ya, kalau di honje lah. Honje ini memang masih terkendala di jaringan pemasaran sih Bu. Jaringan pemasaran. Sebetulnya kalau orang yang sudah tahu akan khasiat honje itu luar biasa gitu kan. Alhamdulillah istilahnya ada yang langganan terus lah gitu. Jadi langganan. Udah tahu memang sangat bagus sih khasiatnya. Bahkan sampai ada yang bilang saudara itu kemarin beliau itu kena COVID ya Bu ya. Ini kena COVID mencoba pakai sirup honje itu yang memang kadarnya cukup tinggi ya ininya tidak terlalu banyak campurannya, itu hanya beberapa kali minum hasilnya sangat terasa gitu Bu. Karena memang dalam dalam zat
atau dalam kandungan honje ini banyak sekali gitu kan, untuk antibodi kan di sini ada. gitu. Banyak sekali lah ini manfaatnya yang didapat dari sirup honje ini gitu. Karena saya membuat ini alami Bu, semuanya itu tidak Tanpa ada ini ya, pengawet, tidak ada apa gitu. pewarna gitu kan. Jadi ini murni 100% alami gitu. Hanya dicampur air dalam proses pembuatannya itu. Hanya itu sih. Kemudian dikemas langsung dipasarkan gitu. Termasuk untuk diabetes juga ini bisa gitu. Makanya saya tidak memakai gula gitu. Iya, iya. Asli gitu ya, apanya asamnya itu asli. Kalau untuk honje itu gitu. Kalau untuk cariang sih ya, awalnya cariang memang kalau latar belakangnya ya itulah tadi pemanfaatan ya, masih pemanfaatan bahan baku yang melimpah. Karena cariang itu bisa dikatakan awalnya itu sebagai tumbuhan apa ya, benalu lah atau apa itu namanya. Iya. Katanya Pak Agus, sebentar ini saya kemarin kebetulan ke Sidamuli. Ya. Itu sepanjang jalan subhanallah yang namanya cariang itu banyak sekali. Banyak, Bu, ya. Kayaknya itu belum tersentuh sama Pak Agus tuh yang di Sidamuli. Ya. Kalau untuk cariang khusus wilayah apa namanya Banjarsari, terus daerah Pangandaran ke sana lah, Sidamuli, itu memang stoknya tidak akan habis lah Bu. Saya bilang tidak akan habis karena memang setiap kebun itu pasti ada. Ya. Katanya itu kalau cariang bandel ya? Ya memang bandel, kalau cariang itu Bu disemprot pun itu nggak mati gitu, paling daunnya kering tumbuh lagi gitu. Bahkan apa namanya kalau kita pakai koredan gitu ya Bu ya, itu kan bonggolnya masih ada gitu ya, langsung jadi lagi gitu, banyak. Makanya di sini saya memanfaatkan sumber daya alam yang memang tidak sebetulnya tidak dibudidayakan ini Bu ya, tidak dibudidayakan tapi memang sudah ada dari awal gitu kan, sudah banyak, sehingga saya berpikir kenapa tidak ini dimanfaatkan gitu. Kebetulan memang awalnya itu saudara ada yang mengajak gitu kan, ayo gitu katanya untuk mengisi kosongan waktu kita manfaatkan hasil alam yang ada gitu Bu, sambil ya dalam situasi pandemi seperti ini kan sangat terasa sekali lah perekonomian memang sangat apa namanya melemah lah itu, sehingga dengan adanya ini alhamdulillah banyak membantu lah Bu, banyak membantu khususnya warga sekitar lah, baik itu dari apa namanya saya menambah lapangan pekerjaan gitu kan. Karena dengan pandemi ini sangat imbas ke pengangguran ya. Iya. Betul, kemudian yang dari petani-petani gitu kan yang tadinya tukang ngarit gitu kan, kemudian beliau itu biasanya paling ngaraut lah ya Bu ya, bikin sapu itu kan penghasilan tidak seberapa. Dengan adanya cariang ini ya itu bisa menambah nilai ekonomis lagi bagi mereka gitu Bu. Alhamdulillah tidak hanya orang muda aja, orang tua pun yang sudah lanjut usia itu tiap hari alhamdulillah Bu ada gitu melanggan gitu. Tiap hari beliau itu store gitu kan, ada yang dapatnya 30 kilo, 40 kilo kan, itu lumayan karena untuk harga beli saya sekarang itu mematok Rp1.000 Bu per kilogram itu basah ya, 1 kilo, sehingga alhamdulillah gitu dengan adanya cariang ini mereka bisa menambah lah, bisa membantu menambah penghasilan gitu. Dan sebetulnya tidak hanya cariang sebetulnya Bu, ada 4 jenis yang bisa dimanfaatkan sebetulnya. Ada cariang ya, kalau di Jawa itu disebutnya nampu. Kemudian ada kajar-kajar. Kalau kajar-kajar itu besar ya, lebih besar, hampir seperti sendok. Tapi masih jenis talas ya? Itu kan masih jenis talas ada ya? Jenis talas-talasan itu. Semuanya jenis talas. Itu ada 4 jenis yang bisa digunakan ya. Ada cariang, kajar-kajar, kemudian sentek Bu yang biasa dipakai ikan gitu ya. Kemudian ada beneng gitu, beneng. Kalau beneng memang di sini kan tidak ada. Kalau cariang dan kajar-kajar itu tidak dibudidayakan pun alhamdulillah ini banyak gitu. Terutama cariang memang ini banyak sekali. Kalau kajar-kajar memang di daerah-daerah tertentu itu sebetulnya. Di daerah-daerah batuan, kemudian tanah hitam, itu banyak kajar-kajar.
Nah, ini Pak Agus sebentar. Ya, Bu. Kalau khasiatnya itu, kegunaannya apa itu? Cariang itu apakah untuk obat atau apa gitu? Kalau saya sih, sepengetahuan saya ya Bu ya, sejauh ini kan memang untuk ekspor ya Bu ya. Ini untuk ekspor. Ada beberapa negara sebetulnya, ada ke Timur Tengah. Kalau yang saya ini, saya biasa nyuplai itu saya ke Banyuwangi, itu untuk ke Australia itu Bu. Ya. Untuk ke Australia, ya walau alam sih sebetulnya ya, cuman setahu saya sih itu untuk campuran tembakau dan kompos itu. Gitu. Tapi kalau saya searching di situ, bagus di Google ya, di antaranya katanya untuk bahan dasar obat. Ya, karena mungkin, banyak khasiatnya gitu. Ya mungkin juga Bu, karena memang cariang itu banyak sekali ininya, termasuk minyaknya juga itu Bu. Katanya itu minyaknya itu jadi bibit dari segala minyak itu. Bahkan kalau minyaknya itu bisa menyampai 1,5 juta per liter gitu. Ini saya belum sampai ke sana sih. Saya hanya menekuni ini sajalah dulu, hanya daunnya saja. Jadi Bapak itu baru memproduksi bahan mentah, mungkin gitu ya Pak ya? Ya. Jadi dari bahan mentah daun ya Bu ya, itu diproses, dirajang, kemudian dijemur, baru dikirim gitu untuk diekspor. Oh gitu. Nah itu hitungannya kilo atau bagaimana Pak? Oh ya, itu sistemnya kiloan Bu. Sistem kiloan, jadi baik itu penjualan maupun sistem pembelian saya itu kiloan semuanya. Termasuk upah gitu, upah pekerja itu pun saya sistemnya kiloan. Supaya gampang saja lah gitu. Karena kan mudah mengontrol gitu. Kalau saya kan bukan orang bisnis asli gitu kan. Saya kan punya pekerjaan yang kewajiban saya lah di sekolah gitu kan. Jadi sebetulnya untuk menekuni bisnis ini saya tidak harus standby di tempat Bu gitu. Makanya saya sistem kerja pun saya sistem kerja borongan lah istilahnya kan. Jadi kiloan lah. Jadi tidak mesti harus saya pantau kan. Makanya kalau mereka ingin mendapatkan upah besar, berarti mereka harus lebih semangat gitu bekerjanya. Makanya saya walaupun saya pulang ataupun saya tinggalkan 2 hari pun tidak jadi masalah gitu. Itu sudah berjalan gitu kan. Baik itu pembelian, baik itu produksi, tidak ada masalah gitu. Makanya ya alhamdulillah gitu. Pekerjaan saya, kewajiban saya bisa dilaksanakan, dijalankan. Ya bisnis pun ya kecil-kecilan inilah gitu, sampingan. Ya bisa juga. Ya bukan kecil lah tuh Pak, gitu, ini mah sudah mulai besar karena sudah menyangkut ke ekspor. Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa eksportirnya langsung Bu. Nah, itu iya. Ya, baguslah Pak ya. Saya sangat mengapresiasi sekali. Berikutnya Pak, mungkin ini yang terakhir Pak. Mohon maaf. Harapannya Pak. Harapannya mungkin bagi harapan saya ya tentunya harapan saya sih Bu, baik itu Honje maupun Cariang ini bisa tetap eksis lah, masih tetap berjalan gitu kan, di samping memang ya jujurlah untuk menambah pundi-pundi penghasilan gitu, walaupun sedikit gitu kan, tapi alhamdulillah gitu Bu ya. Tapi di samping itu juga kan khususnya Cariang ini apalagi situasi pandemi seperti ini, jujurlah itu sangat membantu bagi masyarakat sekitar, baik itu untuk membuka lapangan pekerjaan ataupun menambah penghasilan bagi mereka yang menjual gitulah, menjual daun cariang. Itu memang sangat dirasakan. Bahkan ada yang bilang asal ngimpi cenah gitu, cariang payu gitu Bu. Karena memang awalnya itu bukan jadi barang ekonomis, bukan tidak bernilai lah, bujang-bujang bernilai gitu kan. Yang ada itu memang sangat jadi jadi benalu lah, bisa dibilang gitu lah. Karena memang di kebun itu jadi bala gitu lah istilahnya. Oh gitu ya. Aduh Pak Agus, ini sangat asik sekali pembicaraan mengenai bisnis Pak Agus yang menekuni masalah cariang dengan Honje ya.
jika nama ieu teh lamun diteruskeun situmi kawengi ya bagus. Insya Allah lah nanti dalam episode berikutnya kita sambung lagi seperti apa namanya sepak terjang Pak Agus dalam bisnis masalah konjen dan Saryang ini ya. Ya, nanti kita mohon doanya aja Bu. Saja. Oh sangat, doanya saja lah, mudah-mudahan sukses lancar semuanya. Ya, amin. Pak Agus, mungkin bisa saya simpulkan ada beberapa kata kunci dari pembicaraan kita. Pertama adalah dengan pandemi ini sebagian bencana membawa berkah, gitu ya. Pandemi ini di lain sisi adalah bencana, tapi di lain sisi kita syukuri dengan keikhlasan dan kesabaran. Akhirnya Allah adalah Pak Agus menemukan daripada masa pandemi ini ada berkah di balik itu. Alhamdulillah banyak orang yang terbantu ya dengan pemikiran Pak Agus, dengan inovasi Pak Agus mengenai konjen dan Saryang ini. Semoga saja menjadi amal jariah untuk Pak Agus dan keluarga. Iya. Yang terakhir ini yang sangat urgent kalau menurut saya, karena saya judulnya adalah inspiratif Pak. Ternyata inovatif ini membuat, tadi saya bilang, yang biasa menjadi luar biasa. Justru yang mahalnya ini adalah inovatifnya. Saya tidak segan-segan ya Pak Agus kalau pembinaan APMI. Ambil, tulis, modif, inovatif. Nah, alhamdulillah saat ini apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan guru, alhamdulillah sudah dijalankan, sudah dipraktekkan, sudah diimplementasikan. Salah satunya adalah Pak Agus. Pak Agus adalah sebagai salah satu dari sekian guru, sebagai guru yang kreatif dan inspiratif. Semoga dalam percakapan ini menjadi inspirasi bagi yang lain, juga menjadi amal jariah untuk Pak Agus sendiri. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Mangga Ibu sama-sama. Atas terganggunya waktu yang harusnya malmingan ya sama keluarga. Alah, tara kemana-mana Bu, abdi istirahat. Salam baktos Kak Ibu Sakulawargi, mugi-mugi sehat, bebas dari pandemi. Hatur nuhun Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mangga Bu.